Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul kehandalan pengendalian dalam memenuhi tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Pak Ade Setiawan MAK dalam mata kuliah Sistem Informasi. Yang presentasi di sini ada 4 orang, yaitu Prastiwi. Yang kedua, Haris Reja Fotoni, yaitu saya sendiri. Terus Reja Putut Pangesti, dan yang terakhir Anggi Permata Sari. Nah, selanjutnya kami mulai presentasinya. Pengendalian yang berhubungan dengan prinsip keandalan terdiri dari 3 pengendalian. Yang pertama, perencanaan strategis dan pengangguran. Yang kedua, mengembangkan rencana keandalan sistem. Yang ketiga, melaksanakan dokumentasi. Dokumentasi sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama, dokumentasi administratif, yaitu mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. Yang kedua, dokumentasi sistem, yaitu mendeskripsikan setiap aplikasi dan fungsi utama pemrosesannya. Yang ketiga, dokumentasi operasional, yaitu mendeskripsikan hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Prinsip keandalan sistem terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ketersediaan, artinya sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Yang kedua, prinsip keamanan, artinya sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otoritas. Yang ketiga, prinsip keterpeliharaan, artinya sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa memengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Yang keempat, prinsip integritas, artinya pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Prinsip ketersediaan. Prinsip ketersediaan sendiri dapat dicapai dengan meminimalkan waktu kekebalan sistem yang dapat dilakukan melalui 2 pengendalian. Yang pertama, pemeliharaan waktu pencegahan seperti sistem pasokan tenaga kerja yang stabil dan batas toleransi kesalahan. Yang kedua, rencana pemulihan dari bencana seperti meminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian, memberikan cara alternatif memproses informasi untuk sementara waktu, serta data dan file program cadangan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengamanan, mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana keandalan yang komprehensif. Yang pertama, pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, administrasi sistem. Yang kedua, manajemen jaringan. Yang ketiga, manajemen pengamanan. Yang keempat, manajemen perubahan. Yang kelima, pemakai. Yang keenam, analisis sistem. Yang ketujuh, pemrograman. Yang delapan, operasi komputer. Yang kesembilan, perpustakaan sistem informasi. Dan yang terakhir, pengendalian data. Kemudian untuk yang kedua adalah pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Nah, caranya adalah tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personil yang memiliki otoritas saja. Memiliki hanya 1 atau 2 jalan masuk ke ruang komputer, memiliki ID pegawai yang sesuai, meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi, gunakan sistem alarm pengamanan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian atas akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka dan hanya mereka melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Apa sajakah pengaruh pengendalian atas akses secara logis? Yang pertama adalah password. Yang kedua, identifikasi melalui kepemilikan fisik. Yang ketiga, identifikasi biometris. Yang terakhir, uji kesesuaian. Kemudian yang keempat adalah perlindungan
PC dan jaringan klien atau server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Antara lain, yang pertama, latihlah pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Yang kedua, batasi akses dengan menggunakan kunci di PC dan apabila mungkin, buatlah kebijakan dan prosedur. Yang terakhir, buatlah cadangan hard drive secara teratur dan lain-lain. Kemudian pengendalian yang terakhir adalah pengendalian internet dan e-commerce. Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet seperti password, teknologi enkripsi, prosedur verifikasi routing. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware, and software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Selanjutnya adalah keterpeliharaan. Terdapat dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem, yaitu yang pertama, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, dan yang kedua, perubahan pengendalian manajemen. Untuk yang pertama adalah pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Ini mencakup elemen-elemen 1. Rencana utama strategis, 2. Pengendalian proyek, 3. Jadwal pemrosesan data, 4. Pengukuran kinerja sistem, dan yang terakhir peningkatan pasca implementasi. Sedangkan untuk perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal. Yang pertama, peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Yang kedua, semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Yang ketiga, pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Yang keempat, penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar keandalan sistem. Yang kelima, pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Yang keenam, implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. 7. Pengkomunikasian semua perubahan ke manajemen. Yang kedelapan, permintaan peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi. 8. Pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Dan yang terakhir, implementasi fungsi kepastian kualitas. Nah, selanjutnya bagian terakhir prinsip keandalan sistem, yaitu bagian keempat, integritas. Integritas, perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Nah, di sini integritas ada 6 bagian. Yang pertama adalah pengendalian sumber data. Pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi. Maksudnya otorisasi itu adalah fungsi untuk hak akses. Terus akurat. Terus lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu. Nah, bagian kedua, rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Terus yang ketiga, pengendalian entry data online. Pengendalian entry data online, sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimaksudkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan, seperti bidang pemeriksaan, batasan, jangkauan, kelogisan, tanda, validitas, dan data yang redundan. Maksudnya data yang redundan itu adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan.
Terus yang keempat, pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data. Pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data adalah pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dan prosedur. Yang kedua, fungsi pengendalian data. Yang ketiga, prosedur rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi adalah proses mencocokkan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda. Contoh dari rekonsiliasi yaitu, contohnya rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses pencocokan transaksi antara catatan buku bank perusahaan dengan catatan bank dalam rekening koran. Maksudnya rekening koran itu adalah rekening ringkasan transaksi keuangan. Terus yang keempat, rekonsiliasi data eksternal. Yang kelima, pelaporan penyimpangan dan lain-lain. Selanjutnya bagian yang kelima, pengendalian output. Pengendalian output dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output. Dan yang kedua, merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari. Yang ketiga, mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Yang keempat, mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima. Dan yang kelima atau yang terakhir dari pengendalian output adalah menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Terus bagian keenam, integritas atau bagian terakhir dari integritas yaitu pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan sebagai berikut. Menggunakan enkripsi data. Nah, maksudnya enkripsi data adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Yang kedua, prosedur verifikasi routing. Yang ketiga, pemeriksaan kesamaan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu teknik pengetahuan pesan. Terima kasih kepada penonton yang telah menyimak presentasi kami. Mungkin hanya itu yang bisa kami katakan. Saya berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi penonton video kami. Jika saya dan teman saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.